Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat malam, selamat siang, selamat sore, dan selamat ulang tahun mungkin bagi teman-teman semua dimanapun teman-teman berada maupun kapanpun teman-teman berada. Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Oke, di kesempatan kali ini aku mau melanjutkan dari percobaan kemarin terkait key konsep, dan sekarang udah masuk latihan. Namun sebelum masuk latihan, saya merasa punya sedikit janji ke teman-teman, karena kemarin ada sedikit error di bagian about. Oh, udah nggak error. Oh ya, ada error karena sintaksnya salah kalau nggak salah. Oke, semisal kita pakai ini ya, sedikit mereview aja di saat materi apa kemarin itu. Wait. Oke, materi event kalau nggak salah. Ya, event ini kita nggak bisa manggil ininya, triggernya secara sesuai dengan itu modul. Jadi kalau kita kemarin kan saya pakai ini nih. Nah, itu bisa dan muncul di sini di console di season event. Oke, namun kalau kita coba pakai yang sesuai modul ini, ternyata nggak bisa. Ini dengan cara manggil variabel konstannya. Kita coba refresh, reload. Nah, di sini ada terjadi missing ya, undefined constant. Oke, kita definisikan konstantanya di sini. Oke, uncomment udah. Kita refresh lagi. Oke, di sini ada warning kalau tidak bisa diakses secara statik. Oleh karena itu, kita langsung saja berikan di antara ini. Kemarin saya lupa. Nah, seperti ini kurang lebih cukup agar bisa diakses statik. Nah, udah selesai teman-teman. Udah muncul di sini juga. Mungkin kalau sedikit mau berbeda itu bisa dibuat kayak gini. Sebentar, saya contohkan. Kalau nggak salah seperti ini. Oke, di sini petik harusnya. Oke, saya coba. Nah, udah muncul eventnya. Kurang lebih seperti itu. Kalau kita mau menambahkan sesuatu, ya mungkin apa gitu, nanti kita reload lagi. Oke, udah berhasil ya teman-teman. Utang saya udah lunas. Oke, mungkin konfigurasinya ini sama Mas Ian. Oke, langsung saja berlanjut ke ini, ke latihan kita hari ini. Kurang lebih ini ada 2 latihan. Mana ini? Nah, pertama, gunakan event untuk melakukan pencatatan data statistik. Trigger event ini di action, index, dan view. Oke, eventnya akan di-trigger di index dan view pada front end application. Oke, langkah ini untuk menggantikan mekanisme yang sama pada latihan sebelumnya. Oke, jadi sebelumnya itu kalau teman-teman ingat, kita juga menginputkan beberapa data yang diperlukan ke dalam database, dalam tabel pada database kita. Oke, kalau kita lihat di sini ada ini ya teman-teman, kemarin itu waktu video sebelumnya ini kurang lebih seperti ini, lalu dipanggil di main. Oke, bukan dipanggil di main. Jadi ketika kita mengklik index maupun action view, jadi kita harus satu persatu seperti ini. Namun kalau kita pakai action, kita hanya cukup sekali dan tinggal di trigger di kedua action ini. Jadi mungkin bisa langsung kita coba aja untuk membuat event. Ya pertama kita harus membuat sebuah folder itu ya. Kita taruh common boleh gak? Iya. Saya coba terlebih dahulu. Kita coba melalui common. Kalau memang nggak bisa dari common, kita akan buatnya di front end langsung. Oke, di common kita buat components. Oke, components udah. Di sini kita buat file namanya statistic.php. Atau terserah sih. Bisa statistik, bisa my component. Oke, my
Sini file PHP, jangan lupa teman-teman. Oke, udah. Lalu kita use kita pakai namespace terlebih dahulu. Namespace-nya ini adalah common slash components. Oke, udah. Lalu kita biasanya menggunakan UC. Oke, kurang lebih seperti itu. Lalu selebihnya sama seperti ini ya teman-teman, yang kita buat di basic. Mungkin bisa langsung saya copy di sini. Terlalu banyak harus seperti ini, di kelasnya aja. Oke, bisa langsung di sini. Nah, sip. Yang kita butuhkan di sini adalah komponen saja, jadi cukup handlernya, lalu grid ini tidak perlu. Event stats. Nah, sini. Lalu ini kita kasih apa ya enaknya? Ini kita ganti. Oke, ini kita ubah menjadi event statistik atau event stats saja, gak apa. Event stats. Oke. Lalu kita copy itu yang sebelumnya. Ini fungsinya kita rubah jadi add stats. Nah, lalu kita copy sintaks yang dari video sebelumnya itu. Oke, di mana ya? Di bagian view, bagian controller, saya sampai lupa. Nah, di controller, item controller. Nah, di sini kita copy data stats statistik. Oke, copy. Kita pindahkan ke komponen. Nah, seperti ini. Oke, kurang lebih ya seperti ini teman-teman. Kita udah aktifkan Y-nya. Lalu kita butuh apa ya? Something yang membuat ini aja. Ini kita nggak perlu. Kita ubah pakai if aja. If save data stat. Ini copy. Lalu ini saya rasa nggak perlu kalau udah ditaruh situ. Oke, di sini kita bisa turunin if-nya. Oh, kurungnya kurang. If kalau ini berarti tampilkan ini X di konsol maupun secara alert. Kalau teman-teman nggak tahu alert itu yang muncul itu ya, udah aku praktekin. Else copy juga. Data masuk simpan. Belum tersimpan. Tidak berhasil ditambah. Oke, seperti ini teman-teman. Kita akan coba ini. Kalau udah seperti ini, kita kembali ke config, masuk ke main, bukan ke main, kita masuk ke bagian dari front end-nya. Kita harus daftarkan ininya, apa namanya, nah kita daftarkan di si di mana ini, di config
di config lalu ke main. Nah, kita harus tambahkan di sini komponen kita, namanya itu adalah, coba aja, my component. Oke, kurang lebih sintaksnya saya samain aja. Class-nya adalah, kalau di sini itu berarti front end ya. Oh, kalau di sini tuh kita pakai common, saya lupa, jangan sampai lupa. Common slash components slash my component. Oke, lanjut. Bawahnya itu kita tadi pakai apa namanya, event stats. Oke, copy, tambahkan di sini item stats dv. Item stats ini berupa apa? Oke, item stats ini isinya seperti yang di sini. Nah, kita bisa copy. HPP-nya kita bisa jadikan common seperti biasa. Lalu ini namanya add stats. Oke, kurang lebih seperti ini. Kita coba untuk memasukkan data-data yang udah ada di sini. Kita delete untuk ini. Banyak kan di sini sampai sini. Kita komen aja, gak apa-apa. Oke, kita komen juga ini. Nggak bisa ke komen. Komen. Oh, nggak bisa ke komen. Nah, seperti ini. Save udah dipanggil di komponen, size komponen. Oke, kita coba untuk mengakses ini kita. Oke, di sini kita ubah menjadi MyMart. Sambil kita membuka database kita untuk melihat, dan di sini kita coba ubah jadi 192.8561. Oke, sambil menunggu database-nya apakah udah masuk datanya. Sebentar, ini basic. Yang advance ini mungkin saya sedikit ini ya, untuk penambahan data ini saya taruh di bagian ini aja, di bagian create sama update. Nah, oke, kita lihat database kita kok kosong. Database MyMart. Statistiknya kita lihat di sini udah ada isian ya, teman-teman. Oh, masih belum ada isian. ID 3. Oke, ini saya rasa udah masuk harusnya. Kita coba lihat salah satu. Oh iya, kita belum panggil di sini, teman-teman. Saya lupa. Cara memanggilnya bagaimana? Kita lihat kembali ke basic kita. Di site ini kita manggilnya dengan ini. Sampai saya lupa. Langsung saya kopikan saja di sini. Nanti kita tinggal edit. Oke, kembali ke sini. Saya sampai lupa. Ya, saya tambahkan di bagian bawah sini lah. Nah, ini kita bisa hapus saja.
biar lebih terlihat rapi teman-teman. Dan di sini kita manggilnya event stats, jangan sampai lupa. Oke, udah kurang lebih seperti ini. Kita ambil lagi. Oke, di sini ya. Oke, kurang lebih perintahnya seperti itu untuk view dan front, index dan view. Oke, kita coba di sini. Common component my component aja. Not found. Oke, bukan di basic tapi di advance. Di sini tidak bisa menemukan. Oke, di sini itu pakai common ya. Karena itu udah di aplikasi. Oke, di sini common. Kita coba aja teman-teman. Common masuk kemana ini tadi? Masuk ke main PHP-nya punya dari front end config. Oke, sebentar. Jadi arahnya itu ke front end config. Front end coba front end lalu ke config. Yang di trigger itu di common components my component. Yang di trigger itu bukan di sini ya, harusnya di di sini. Kita coba saja. Kalau lihat pakai action view, typo teman-teman. Undeclare static. Oke, nggak bisa di sini. Coba pakai common. Harusnya apps aja cukup sih. Karena ini my komponennya ada di dalam front end, jadi apps front end, kurang lebih seperti itu ya. Apps front end, lalu ke my component, lalu di sini adalah apps my component event stats. Oke, kita coba. Unknown property di sini masih. Kalau kita misal hapus ini, sama saja seperti di awal, error. Kita harus tambahkan mungkin di sini. Use common components. Coba. Masih nggak bisa teman-teman. Not found di bagian item controllernya. Harusnya udah bisa sih ini, karena ini ya, kita udah setting untuk eventnya di sini. Add stats, new statistik. Lalu di item controllernya kita udah trigger pakai ini, pakai komponen di view maupun di index. Namun masih belum bisa karena masih belum bisa menemukan untuk ininya ya, letak dari komponennya. Kalau kita masuk ke Y itu ke sini, Y. Kalau common langsung common aja soalnya. Common components.
Cannot find-nya ini mana sih? Cannot find component. Oh, di sini teman-teman ada yang kurang. Tadi komponen kita itu kurang ini mungkin. Slash base slash. Nah, udah. Lalu di sini ada baru lagi setting unknown properties. Sini yang bermasalah adalah event stats-nya. Oke, event stats-nya bermasalah. Kita cek saja langsung. Event stats itu kita buat di sini udah event stats. Lalu di side controllernya udah aman ya, menurut saya. Di sini udah aman untuk kok side controller. Di main PHP, ini add stats udah, event stats udah. Kalau kita lihat di basic kemarin itu di web PHP ya. Oke, ada on-nya. Oke, kita coba lagi. Refresh. Oke, di sini statistik nggak masuk, teman-teman. Oke, mungkin di common ini ada model ya. Kita load aja. Kita load, masukkan ke komponen di sini. Use front end. If front end models. Front end slash models slash statistik. Oke, kita coba seperti ini. Di common, ya Allah. Kita coba lagi. Nah, akhirnya udah masuk. Apakah kita lihat di lognya aja untuk mempermudah? Oke, data tersimpan. Kita lihat di sini, kita refresh, harusnya udah masuk 1. Nah, udah masuk. Alhamdulillah, teman-teman. Untuk editingnya udah selesai. Jadi yang saya highlight di sini itu ada beberapa. Ada sedikit banyak ya. Kalau kita lihat mulai dari awal, kita membuat pertama kita membuat file komponen di common. Common sendiri ini mencakup antara backend dan frontend. Jadi untuk utamanya ada di common, lalu untuk tunjangannya di backend ataupun frontend. Dan di common sendiri kita buat folder komponen untuk mempermudah. Lalu di situ kita buat satu file namanya my component atau apa terserah, yang isinya itu custom komponen dari kita. Lalu kita akan lakukan beberapa import, di mana import ini bertujuan untuk menunjang perintah-perintah yang akan kita, atau sintaks-sintaks yang akan kita tulis. Oke, lalu kita deklarasikan seperti biasa, nama kelas, extend dari komponen. Ingat, extend dari komponen karena kita menggunakan event. Kalau memang kita nggak menggunakan event ataupun behaviors, kita cukup menggunakan objek saja. Namun di sini karena kita menggunakan events dan akan menggunakan behaviors nanti, jadi kita akan menggunakan extend dari komponen. Lalu jangan lupa kita deklarasikan terlebih dahulu eventnya jadi konstanta agar tetap tidak berubah-ubah. Ini menghindari untuk kesalahan penulisan seperti itu. Ini saya tuliskan seperti ini, kita definisikan. Lalu kemudian kita membuat metodenya. Di sini kita pakai statik. Kalau memang statiknya nggak kita tuliskan, akan terjadi error. Nah, kurang lebih seperti ini. Kita kembalikan, kita refresh lagi, dan ini pasti masuk lagi. Nah, udah masuk lagi. Oke, di sini juga pasti akan masuk lagi. Nah, udah bener. Oke, berikutnya itu kita seperti biasa
di sini kita import itu adalah y-nya, lalu base komponen untuk menunjang extend komponen, lalu juga model kita harus diimport juga, karena model kita berada di common models statistik, jadi di bagian sekitar sini. Nah ini di sini kita harus ngeload ini dulu baru bisa menambahkan datanya, karena kalau tidak seperti itu data tidak akan masuk. Oke, setelah itu berlanjut ke bagian sini. Ini kurang lebih sama seperti yang kemarin, yaitu mengisi tabel sesuai dengan kebutuhan kita. Lalu di bagian bawahnya ini saya berikan beberapa kondisi. Ketika data tersimpan akan muncul seperti ini, namun ketika tidak akan muncul seperti ini. Misal di sini saya akan rubah ini menjadi seperti yang atas. Oke, saya copy aja yang atas, ini saya komen, lalu ini saya ubah menjadi user host. Nah kurang lebih seperti ini. Saya save, saya jalankan lagi yang sini, kita refresh saja cukup. Kita refresh ke ini. Oke, apakah datanya masuk? Kita cek. Data belum tersimpan teman-teman. Karena kenapa? Kalau di percobaan sebelumnya itu kalau kita pakai user host itu nggak bisa mengembalikan nilai. Jadi kita ada beberapa pilihan kemarin itu. Kalau nggak salah ada host info dan host name. Ya kurang lebih seperti itu. Jadi ini nggak bisa digunakan. Kita nggak perlu pakai ini. Nah, kita coba sekali lagi ya. Kita buka apa ini? Misal ya di sini lah. Not found. Oke, under maintenance. Nah, satu jeroan, data tersimpan teman-teman, dan di sini pasti kalau kita refresh, nah udah masuk ke ID 8 item view, dan pengaksesnya adalah iStream PC. Oke, kalau seperti itu untuk yang nomor 1 ini cukup. Lalu berikutnya yaitu tambahkan timestamp dan blamable behaviors pada model item. Oke, kalau bicara penambahan ini, kita lihat di bagian atas. Nah di sini kalau timestamp itu butuh namanya create add dan update add. Lalu kalau ini, kalau apa itu blamable itu butuh created by dan updated by. Oke, tanpa berlama-lama lagi langsung saja kita buat aja terlebih dahulu di tabelnya. By the way ini nggak bisa di extend ya. Oke, saya coba refresh saja localhost. Nah itu bisa nanti. Nah seperti ini. Kita buka tabel statistik kita tambahkan 2 kolom. Mana ini tambahkan? Oke, ini nggak bisa di-edit kah ini? Nah, di sini kita tambahkan 4 tabel ya kurang lebih. 4 tabel after query string. Ya, go. Oke, namanya apa saja kita tulis di sini. Apa ya namanya? Itu tadi. Mana tadi? Kita butuh created add dan updated add. Created underscore add. Ini 11, izinkan untuk 0 ya teman-teman, karena kita nggak mau percobaan kita terhambat karena 0. Ini sama 11, ini juga 11, juga 11. Oke, ini updated add, ini created underscore by, updated by. Oke, kurang lebih seperti ini. Kita setting 0 semua. Oke, udah bener ya. Kita save. Karena di sini adalah ada update baru untuk ini. Jadi kita harus masuk ke ini lagi. Apa itu namanya?
G kita untuk mengenerate model baru, atau bisa dibilang override. Ini pakai local host saja, karena kalau pakai punya kita sendiri gak bisa. Di sini kita ubah menjadi G. Oke, model generator, lalu kita tulis tabel name-nya adalah item, ininya jadi item, common model sudah bener. Kita oke, nggak perlu dirubah ternyata. Oke, nggak perlu dirubah. Karena di sini masih modelnya ada 1 dan item. Oke, di item ini udah ada, namun masih belum bertambah teman-teman. Kenapa? Oke, kita lihat lagi, kita refresh. Seharusnya ini udah bertambah ya teman-teman, karena di item ini udah ada. Seharusnya di sini juga udah bertambah. Oke, saya salah menambahkan ya ini. Astagfirullah. Ini tuh ditaruh di itu ya. Selected row gak bisa dipilih kan? Drop it selected. Yes. Kita masuk ke item. Astagfirullah. Kok malah kita masuk ke sini? Ya, di sini kita tambahkan untuk kolom, mana kolom, structure, add 4 kolom after kategori ID. Go seperti tadi ya, kita ulangi lagi. Oke, jangan terburu-buru biar nggak salah. 0 0 0 0. Itu namanya adalah created add updated add created underscore by updated by. Oke, udah kurang lebih seperti ini. Kita save. Oke, udah bertambah dan harusnya bisa di sini teman-teman. Kita coba generate. Nah, override udah berhasil ditambah, successful. Kita lihat kembali di sini di item udah bertambah 4 teman-teman. Lalu kita coba lihat di formnya, harusnya kan ini nggak perlu diisi ya, namun kalau kita masuk ke sini kita update, oh nggak bisa ya karena kita masih disable di pertemuan sebelumnya. Ada tugas untuk menghapus CRUD nya, jadi kita harus aktifkan terlebih dahulu. Nah ini dia, kita aktifkan thread create update delete. Nah, kita uncomment. Wah terlalu panjang ternyata, nggak bisa. Maksud saya sekalian. Nah oke, kurang lebih seperti ini. Udah terbuka semua ya ini. Oke, kita coba lihat di sini. Oke, ini nggak perlu ditambahkan ya. Untuk CRUD-nya ternyata nggak perlu update item satu jeruan. Oke, ID-nya sekian, name-nya sekian. Oke, jadi tidak saat update tidak ditemukan penambahan form. Coba kita create item, juga tidak ada. Jadi cukup seperti itu teman-teman, cuman update model saja. Lalu berikutnya adalah timestamp ya.
timestamp itu diperlukan. Kita harus menambahkan beberapa sintaks di item ya, di sini di model item controller harusnya. Oke. Oke, saya lihat terlebih dahulu. Oke, di behaviors kita tambahkan return. Oke, kelas item di sini. Ya, ini ada active record ya, teman-teman. Kalau kita lihat di contohnya yang di sini, itu di YDB active record. Jangan lupa untuk memanggilnya di sini use y/db/ namanya apa, active record. Nah, kita buat behaviors, apakah udah ada? Oke, masih belum ada ternyata behaviors. Jadi bisa kita tambahkan saja langsung di bawah sini mungkin. Nah, udah. Itu namanya public static, jangan lupa public static function behavior. Oke, seperti ini. Kita buka kolom kerawal, langsung kita buka untuk returnnya. Kalau kita menuruti ini di bawah biar indah aja. Return kita buka di sini, kita buka lagi di sini. Itu kita mengembalikan sebuah class, membalikan sebuah kelas panah, lalu /y, jangan lupa petiknya, t/y/behavior nggak pakai petik ternyata. /blamable class name, koma. Oke, kurang lebih seperti ini. Lalu created at dan updated. Created by attribute, jangan lupa. Kurang lebih seperti ini ya nanti sintaksnya, attribute. Gitu kita masukkan ke created by. Oke, selanjutnya ada updated by attribute, itu masuk ke updated by. Updated. Oke, sudah. Lalu kita tambahkan timestampnya. Timestamp ini jangan lupa petiknya. Lalu buka kurung siku. Habis itu kita tulis kelasnya lagi, tempatnya di mana tadi. Sini, lalu tempatnya di behaviors. Oke, /behavior timestamp behavior.
Oke, terus lalu bawahnya ada atribut. Active record 2x2 event underscore stats, bukan event before before insert. Itu masuk ke created add dan updated add. Lalu bawahnya ada active record untuk event after update. Before update, sebentar, before. Oke. Ini ada typo, ini masuk ke updated by updated add. Oke, mungkin ini cukup. Ya, lalu kita coba di sini ketika kita mengakses itu ya, menambahkan sebuah item misal. Oke, di sini error pada item di bagian mana ini? Ada kesalahan titik koma. Oke, kita lihat warningnya. Unexpected token. Nah, saya lupa untuk menambahkan ini di returnnya, ini harusnya. Nah, coba cari reload lagi. Komponen behaviorsnya nggak bisa. Oke. My mart, oke, sebentar. Undefined constants, update add, create. Oke, pada line 39 ini updated add. Oke, saya lupa menambahkan petik ternyata di sini, teman-teman. Jadi kebacanya bukan string. Oke, kita refresh lagi. Oke, atribut di sini masih salah. Setting unknown properties. Oke, YDP udah. Yang mana ini? Oke, timestamp. Oh, timestamp behavior. Reboot, coba. Nah, oke, saya tipu kurang huruf S ternyata. Kita coba membuat satu item sambil lihat di database, saya lupa soalnya. Oke, semuanya hampir semuanya 0. Berarti kita masukkan ke sini. Kita copy aja sambil lihat. Copy paste itu di item kategori. Oke, kita masukkan ke nomor berapa? Kalau nomor 10 ini nasi goreng maut, masuknya kategori 6.
Oke, nasi goreng Jawa, coba kita tambahkan nasi goreng Jawa dengan ID berapa ini? ID-nya 11 ya. Ya, ID 11. Namanya nasi goreng Jawa. Harganya sekitar ya kemahalan enggak 120. Kategori ID-nya 6. Coba kita save. Oke. Udah masuk teman-teman, kita cek di sini. Konsol data tersimpan, kita coba cek di bagian sini. Nah, di sini ada created ad-nya, namun created by-nya masih belum ada, alias masih 0. Oke, kita cek lagi teman-teman, dan kita sedikit edit untuk bagian item controllernya, agar bisa di bagian my components itu ketika masuk ke controller kita akan masukkan ini. Kita coba lihat di item controller di bagian action, update maupun create. Coba di create dulu. Ini indikator suksesnya apa ya, kalau bisa dilihat ketika request e-postnya di create. Kalau cuma sekedar ini berarti kita harus kita cuma membiarkan ini ya, memberi notifikasi ketika data-data seperti created maupun apa ya, data-data statistiknya masuk. Jadi misal kalau kita kembali ke produk akan ada notif data tersimpan juga. Oke, next akan kita buat di bagian sini ya, harusnya di bagian item controller di action ini, atau mungkin kita masuk ke item, view itemnya di front end. View item itu bagian create. Nah, ini hanya merender teman-teman, tapi kita nggak tahu parameter berhasil atau enggaknya di sini. Oke. Kita lihat di formnya mungkin. Item form cuma ini aja soalnya. Oke lah, nggak apa-apa. Next time kita akan rubah sedikit. Namun di sini masih ada kendala kita terkait mana ini yang masih belum keisi. Created by dan juga updated by. Oke, updated by dan created by-nya masih belum bisa. Dimana created by dan updated by ini adalah untuk blamable ya. Oke, kita akan sedikit cari di mana letak itunya ya. Extendnya udah bener nih kalau saya lihat. HDP active record udah bener juga. Lalu kurang apa ya kira-kira? Kenapa nggak masuk datanya? Kita coba edit aja.
Nah, nggak bisa, soalnya ini alamatnya nggak masuk ya. Kita cek di sini. Ya ketika kita update nggak masuk. Atau mungkin kita belum menambahkan di controllernya. Kita cek lagi, create, updated, harusnya di item nih. Kalau gini masih belum ke trigger ya teman-teman. Ini masih nasi goreng Jawa karena berhasil ditambahkan maka tercatat. Namun di sini ketika update masih belum bisa tercatat. Dan seharusnya untuk update itu bisa tercatat. Coba saya koreksi lagi di bagian item controllernya. Harusnya bisa langsung sih teman-teman. Mungkin kita lihat di main itu gak perlu ditambahkan apa-apa sih kalau main, karena di sini juga nggak ada apa-apa behaviors. Atau mungkin kita harus model yang sama seperti ini ya. Karena timestampnya udah masuk, class name-nya udah bener, blameable, blame tulisannya juga nggak salah. Kita lihat di sini udah bener, blameable behaviors. Oke, kurang lebih seperti itu teman-teman. Tapi saya masih belum puas untuk hasil ini, karena ketika kita update itu masih belum ya, datanya masih belum masuk untuk itunya. Udah masuk di sini di mie goreng ya, goreng istimewa namanya. Oke, saya salah lihat ternyata. Ketika lakukan update itu taruhnya di sini, tapi updated by-nya ini masih kosong. Oke, nanti saya akan kulik lagi terkait created by maupun updated by. Atau bisa dibilang untuk blameable-nya masih belum sempurna menurut saya. Oke, mungkin cukup sekian video yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.